Indonesia, libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira. Ya, selamat pagi adik-adik. Indonesia Layak Anak kembali hadir menemani adik-adik semuanya. Dan tentu saja bersama Kak Titi. Senang sekali bisa menemani adik-adik, apalagi di suasana liburan. Pasti tambah semangat lagi ya dengerin Indonesia Layak Anak. Dan tentu saja Indonesia Layak Anak bisa adik-adik simak di channel YouTube RRI Sumeneb.net dan juga bisa mendengarkan kita di Pro 1 FM 101,3 MHz. Dan pagi hari ini seperti biasa, Kak Titi tidak akan sendiri ya, akan menemani adik-adik dengan dongeng. Kita nanti juga akan berbagi cerita tentang liburan. Wah, pastinya ada yang liburannya keluar kota, ada juga yang di dalam kota. Kalau teman Kak Titi yang satu ini, kira-kira liburannya kemana ya? Kita sapa dulu yuk. Hai, selamat pagi Aska. Hai, selamat pagi Kak Titi. Apa kabar nih Aska? Alhamdulillah baik. Gimana Aska ujiannya kemarin? Cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Nilainya bagus-bagus semua? Alhamdulillah. Naik kelas nggak? Naik dong. Oh, berarti kalau nilainya bagus, adik-adik di rumah atau juga teman-teman di rumah, berarti naik kelas. Aska, naik kelas berapa nih? Naik kelas 5. Wow, kita sudah memasuki 1 minggu liburan ya Aska? Iya. Aska, selama liburan ini Aska kemana aja? Hari Senin kemarin aku pergi ke Malang Kak Titi sama teman-teman ayah dari pondok. Oke. Liburannya kemana nih? Ke Jatim Park 2. Waduh, keren tuh ya. Pastinya aku juga iris sih, pingin liburan seperti Aska. Aska, liburan di sana atau ke Jatim Park 2 ya? Iya. Ada hal spesial apa nih yang dirasakan sama Aska? Di sana aku bisa melihat ikan-ikan dan karang-karang tanpa basah loh Kak Titi. Hah, karang-karang tanpa basah? Iya. Kok bisa? Iya, kayak layar tancap gitu. Oh, yang virtual itu ya? Iya, benar. Oh, pasti seru banget ya Aska. Gimana nih pengalaman pertama Aska ke Jatim Park 2 dan juga kemarin virtual, apa sih itu namanya? Virtual Immersive Park. Itu gimana? Di sana ada apa aja? Kan selain Aska bisa melihat karang yang tanpa harus merasakan basah, tanpa harus menceburkan diri ke laut ya kan? Iya. Aska melihat apa aja nih? Melihat dinosaurus. Terus bisa merasakan liburan ke Mesir loh Kak Titi di sana. Dengan apa? Dengan pakai kayak kacamata gitu. Oh, iya VR. Iya, mungkin. Oh, keren ya. Iya. Yang pasti itu pengalaman dari Aska. Mungkin teman-teman di rumah atau juga adik-adik di rumah itu juga punya pengalaman yang sama seperti Aska. Bisa juga nih pagi hari ini langsung aja komentar di channel YouTube RRI Sumeneb.net. Oke? Ya, ngomongin tentang liburan. Liburan kan pastinya Aska nggak hanya di luar kota aja, tapi mengisi liburannya juga di rumah kan? Iya. Oke. Tapi nanti dulu ya. Kalau liburan di rumah, apa sih yang biasanya Aska lakukan? Atau adik-adik di rumah juga punya kegiatan nih, liburan yang asik di rumah? Boleh sharing-sharing bersama kita pagi hari ini ya Aska. Iya. Tapi kita akan juga ini nih, Aska akan berdongeng juga pagi hari ini untuk adik-adik di Indonesia Layak Anak. Oke, Aska hari ini mau mendongeng apa nih untuk teman-teman? Berani meminta maaf. Oh iya, kebanyakan dari kita mau minta maaf saja kadang susah walaupun kita punya salah ya. Iya. Perlu keberanian ya Aska? Iya. Oh iya, Aska juga pernah merasakannya? Iya. Ya udah deh, daripada penasaran seperti apa dongengnya atau ceritanya, kita langsung aja simak. Ini dia Aska dengan dongeng Berani Meminta Maaf.
berani meminta maaf. Pagi menjelang siang, bel istirahat berbunyi. Terlihat beberapa anak berjalan menuju halaman samping SDN Kecubung. Mereka adalah Andi, Syaiful, dan Ramdan. Ketiganya berbicara dengan setengah berbisik, seperti membicarakan hal yang penting, sehingga tidak ingin ada orang yang lain mendengar. Nanti kalau Bu Hanum datang, kita pura-pura sakit saja, ujar Andi. Kalau ketahuan, bagaimana, Di? Tanya Ramdan. Gak mungkin, buktinya sudah 2 minggu kita berhasil kan? Jawab Andi. Kalau kita dibawa ke rumah sakit, bagaimana? Aku takut disuntik, ujar Syaiful. Gak akan, sudahlah, yang penting kita bisa keluar kelas. Aku gak mau ikut pelajaran matematika, ucap Andi meyakinkan. Iya, aku juga gak mau bikin pusing, ujar Ramdan. Nah, makanya nanti kita pura-pura sakit saja ya, bujuk Andi. Tapi aku takut ketahuan. Kita ikut pelajaran saja ya, kata Syaiful yang merasa cemas. Hari ini kan ada hafalan perkalian. Sudah, pokoknya nanti kita harus pura-pura sakit, kata Andi tegas yang diikuti anggukan setuju Ramdan. Ketiga anak itu pun mulai beranjak menuju kantin sekolah. Sikap mereka biasa saja, seolah tidak merencanakan cara bolos pelajaran. Saat bel tanda istirahat berakhir, Andi dan kedua temannya kembali masuk ke kelas. Tak lama, guru matematika mereka, Ibu Hanum, datang. Sebenarnya Ibu Hanum adalah guru yang baik, ramah dan penyayang. Anak-anak, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, ujar Bu Hanum sambil tersenyum. Ayo Saiful, sekarang kau memimpin baca doanya, kata Bu Hanum lagi. Baik Bu, jawab Syaiful geragap dengan wajah pucat. Teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, ucap Syaiful lagi yang kini semakin gugup dengan keringat mulai tampak di wajahnya. Selesai berdoa, tiba-tiba Bu Hanum menghampiri Syaiful. Ful, kamu sakit? Wajahmu pucat dan berkeringat, tanya Bu Hanum lagi. Tidak Bu, saya geragap Syaiful. Syaiful sakit perut Bu, ujar Andi tiba-tiba sambil memasang wajah meringis. Kok kamu tahu Syaiful sakit perut Di? Tanya Bu Hanum lalu menghampiri Andi. Iya Bu, sebelum masuk kelas Syaiful mengeluh ke saya. Kebetulan saya dan Ramdan juga sakit perut, jawab Andi. Loh, kok kalian bisa bersamaan sakit perutnya? Tanya Bu Hanum curiga. Minggu kemarin juga sama-sama pusing. Iya Bu, tadi kami beli jajanan yang sama, lalu sakit perut, jawab Andi. Kalian memangnya beli apa? Tanya Bu Hanum. Kami beli tahu goreng Bu, jawab Saiful. Meski merasa heran, Bu Hanum tidak kehilangan akal. Anak-anak, siapa saja di antara kalian yang membeli tahu goreng? Tanya Bu Hanum. Namun tak ada satupun yang menjawab. Sementara Andi dan Ramdan, Syaiful mulai cemas. Kalian beli tahu goreng di mana? Tanya Bu Hanum. Bu Latif Bu, jawab Andi. Bukannya kantin Bu Latif tutup? Beliau tidak jualan hari ini karena ada acara keluarga, jawab Bu Hanum sambil tersenyum. Andi pun geragap, sedangkan Ramdan dan Syaiful menjadi panik. Sekarang, kalau kalian masih sakit, akan ibu bawa ke rumah sakit untuk disuntik dan diinfus, ujar Bu Hanum sambil memancing. Tidak Bu,
Saya tidak sakit, jawab Syaiful ketakutan. Saya juga mulai sembuh, Bu, ujar Ramdan yang langsung menyahut. Berarti cuma Andi ya yang harus dibawa ke rumah sakit, ujar Bu Hanum. Saya sudah mulai membaik juga kok, Bu. Tidak usah dibawa ke rumah sakit, jawab Andi segera. Yakin kalian bertiga sudah sembuh? Tanya Bu Hanum lagi. Iya, Bu, jawab ketiganya serentak. Kemudian Bu Hanum menasihati ketiga anak tersebut untuk tidak berbohong. Selain tidak disukai teman, dalam agama pun dilarang untuk berbohong. Mereka pun menyadari dan meminta maaf atas kesalahan yang mereka perbuat. Sejak saat itu, Andi, Ramdan, dan Syaiful mulai belajar matematika dengan tekun. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa matematika itu menyenangkan, tidak serumit yang mereka kira. Sudah. Oh, tepuk tangan untuk Aska. Wih, berani meminta maaf. Ya, dari mungkin Aska itu juga pernah ya merasakan kalau misalnya mau minta maaf aja kadang susah ya Aska. Iya. Aska inget nggak? Mungkin flashback atau ingat gitu. Kapan sih Aska pernah seperti itu? Kapan ya? Sama Bunda kah? Sama adik? Pernah? Pernah. Kapan tuh? Udah lama. Waktu itu lagi ngapain? Sampai akhirnya Aska gak berani minta maaf. Bohongnya itu tentang apa sih? Jajan? Enggak. Tentang apa dong? Apa ya? Tentang? Ya. Ya, yang penting Aska pernah merasakan itu ya. Iya. Terus berbohong juga pernah. Iya, jadi tadi Andi sama Saiful ya, jangan dicontoh. Gak boleh dicontoh ya. Jadi kita harus bisa jujur. Kita juga harus, kalau misalnya kita melakukan kesalahan ya Aska, Iya. harus berani Minta maaf. karena bukan hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Oke. Ya, yang pasti adik-adik di rumah, Kak Titi masih akan kembali menemani adik-adik dan tentu saja harus tetap stay, harus juga mendengarkan kita di channel YouTube RRI Sumeneb.net atau juga bisa menonton dan juga mendengarkan ya di FM 101,3 MHz Pro 1 Sumeneb. Dan nanti kita akan balik lagi sama Aska yang akan menceritakan biasanya kalau di rumah liburannya itu melakukan apa sih Aska? Kegiatannya apa aja gitu ya kan? Iya. Pasti ada yang seru dong Aska. Ada. Oke deh, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih, Pi? Ganggu skor aja. timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid-nya udah banyak. Ini baru enak. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan.
RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Indonesia Layak Anak masih menemani adik-adik di rumah dan masih bersama Kak Titi dan juga Aska. Halo. Ya, oke. Aska tadi satu cerita untuk teman-teman tentang bagaimana Berani meminta maaf. berani meminta maaf. Nah, kalau tadi kan tentang cerita nih, tapi Iya. sekarang tentang liburan lagi, biar tambah seru lagi nih ya. Iya. Oke, nah Aska liburan kan minggu kemarin nih, Iya. Aska ke luar kota. Iya. Terus minggu ini liburannya di rumah aja. Biasanya kalau di rumah itu Aska ngapain aja sih? Bangun tidur. Ah, Habis itu makan. Lihat HP. Ya. Kadang-kadang main ke tetangga. Oh gitu, teman-teman di dekat-dekat rumah ya? Iya. Oke, kalau di rumah biasanya selain main HP, biasanya Aska ngapain lagi nih? Baca buku? Enggak. Oh enggak, kalau liburan ya udah bebas aja gitu ya? Iya. Main aja. Oke deh. Biasanya kalau Aska suka mengoleksi buku juga nggak sih di rumah? Suka. Kemarin yang pas liburan ke luar kota ada beli buku juga nggak? Enggak, karena terbatas waktunya. Oh, waktunya terbatas. Is oke lah. Tapi next koleksi buku ya. Biasanya yang paling disuka sama Aska di rumah koleksi buku apa nih? Buku komik. Komik tentang apa? Ya, komik ya komik. Biasanya kan ada komik tentang misalnya Naruto gitu kan. Nah, kalau Aska apa nih? Komik campuran biasanya sih. Oh, cerita yang paling diingat di salah satu komik Aska apa? Kalau nggak salah, seharian bareng Besti. Besti kita. Iya. Seharian bareng Besti. Nah, di cerita itu, di buku itu bercerita tentang apa nih Aska? Enggak, di komik itu, di komik. Pergi ke mall, nonton gitu. Aska sama Besti pengen juga nggak sih kayak gitu? Pengen. Ada Besti? Ada. Di mana? Kita? Enggak ya? Yang seumuran Aska ya? Iya. Ada temennya, namanya siapa? Airin sama Syaukina. Nanti kalau udah besar mau ke mall gitu maksudnya. Iya. Terus itu imajinasi ya? Iya. Oke deh. Ya, Aska suka banget mengoleksi komik gitu ya, cerita-cerita gitu kan ya. Dan Aska juga suka berdongeng dan ternyata prestasinya Aska, wah mungkin kemarin yang lihat Indonesia Layak Anak tahu dong prestasi-prestasi dari Aska. Kece ya Aska. Oke, nah selain membaca buku mungkin mengisi liburan bisa dijadikan satu contoh juga untuk teman-teman ataupun juga adik-adik di rumah ya seperti Aska, teman-teman Aska gitu ya. Nah Aska kali ini juga akan mendongeng lagi. Iya. Oke, kalau tadi kan dongengnya tentang berani Minta maaf. meminta maaf ya. Kalau misalnya kita bohong, kita punya salah ya udah harus berani minta maaf, jangan takut ya. Pasti kalau misalnya kita punya niat baik sama orang itu akan dimaafkan. Iya. Oke, sekarang ceritanya tentang apa nih Aska? Jangan suka marah. Kanz. Kans?
Oh, namanya Kans ya. Iya. Jangan suka marah, Kans. Gitu. Oke deh. Ya, Aska udah siap? Siap. Oke, ini dia. Kan suka sekali marah. Karenanya dia dijauhi oleh teman-temannya di sekolah. Pernah suatu ketika Akbar meminjam pensil Kans tanpa meminta izin terlebih dahulu. Akibatnya Kans marah besar. Zainab juga pernah dimarahi oleh Kans saat mereka mengerjakan tugas bersama. Penyebabnya adalah Zainab yang lupa membawa buku tugasnya. Aku malas dekat dengan Kans. Dia suka marah. Dengus Via. Iya, dia menakutkan jika marah. Balas Zainab. Kamu pernah dimarahi Kans? Tanya Via. Pernah. Menakutkan sekali. Jawab Zainab sambil bergidik. Sejak saat itu, Kans selalu sendirian. Tak ada yang berani mendekatinya. Akibatnya, Kans menjadi kesepian. Kans ingin seperti dulu, bisa kembali bermain dengan teman-temannya. Bisa bersama-sama main peta umpet, kelereng, kapal-kapalan, dan lainnya. Sebenarnya teman-temannya juga merasa kasihan dengan Kans. Namun mereka takut jika Kans masih suka marah pada mereka. Hingga suatu hari, Kans duduk sendirian di bawah pohon taman sekolah. Dia sedang memperlihatkan teman-temannya bermain. Ada yang berkejar-kejaran, ada juga yang bermain lompat tali. Kenapa tak ada yang mau mengajakku bermain lagi? Apa salahku? Ucapkan sedih. Itu karena kamu suka marah-marah. Mereka takut kepadamu. Celetuk Akbar yang tiba-tiba berada di belakang Kans. Kans pun terkejut saat melihat Akbar. Kans selalu menatap Akbar dengan penuh penyesalan. Maafkan aku yang suka marah-marah. Aku janji tak akan marah-marah lagi. Aku ingin bermain dengan kalian lagi. Ucap Kans. Akbar tersenyum senang. Dia pun menarik tangan Kans dan mengajaknya ke teman-temannya. Teman-teman, bolehkah kalian ikut bermain dengan kalian? Tanya Akbar. Nanti kalau Kans marah-marah bagaimana? Tanya Badrul. Iya, nanti jadi tidak asik main kejar-kejarannya. Timpal Budi. Sudah. Oh, sudah. Iya. Kans, jangan suka marah-marah ya. Iya. Iya, kalau marah-marah bisa Nggak ada cepet. temennya. Nggak ada temennya. Selain nggak ada temennya, cepat tua lu nanti. Jadi kakek-kakek. Jadi kakek-kakek ya. Jadi untuk adik-adik di rumah jangan suka marah-marah seperti Kans ya. Padahal asik ya tadi ya. Iya. Ada permainan kelereng. Iya, ya. lompat tali. Lompat tali. Kamu pernah main nggak lompat tali? Pernah pas PJOK. Oh, kelereng? Enggak ya, mainan cowok ya. Mm-mm. Terus apa lagi permainan? Kapal-kapalan, terus kapal-kapalan. apa ya? Peta umpet. Peta umpet. Pernah juga di sekolah main? Pernah, sering malah. Oh, sering ya sama teman-teman ya. Iya. Ya, yang pasti dari judul tadi ya, jangan suka marah, Kans. Iya, bener. Kita nggak boleh marah-marah. Iya. Karena kalau misalnya marah-marah, nanti Gak ada temennya. nggak ada temennya. Iya, terus kita bakal dijauhi sama teman-teman. Dan pastinya nggak baik juga untuk kesehatan. Ya nggak Iya. sih? Kalau marah-marah kan biasanya suka ngamuk-ngamuk gitu ya. Iya, terus setan juga. Bener ya. Aska suka marah-marah nggak? Tergantung Tergantung. moodnya. Oh, tergantung moodnya. Biasanya Aska kalau misalnya marah pada saat apa nih? Kalau di sekolah, kalau ada yang jahilin terus gak ramai di kelas, ya marah-marah. Marahnya Aska gimana? Enggak, Enggak gitu. Gimana dong? ceria aja, diam. Diam
gitu ya. Oke. Ya masih dalam batas normal ya, Kak. Oke. Nah, untuk adik-adik di rumah yang pasti bisa menonton kita juga di edisi kali ini di channel YouTube RRI Sumeneb.net dan juga bisa mendengarkan di FM 101,3 MHz Pro 1 Sumeneb. Nanti kita akan kembali lagi. Kita akan closing nanti ya. Iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Satu Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Aduh, suka hati sekali ya Aska pagi hari ini bisa menemani teman-teman di rumah di Indonesia Layak Anak. Ya, pastinya tadi Aska sudah bercerita tentang berani meminta maaf. Kemudian juga yang satunya jangan suka marah kan ya. Oke, nah Aska dari dua cerita yang sudah dihadirkan sama Aska nih. Apa sih yang ingin juga disampaikan sama Aska untuk teman-teman di rumah? Jangan suka marah-marah. Dan mengisi liburan dengan apa? dengan olahraga. Oh, dengan olahraga ya. Iya, biar sehat ya Aska. Iya. Iya, jangan suka marah-marah ya. Itu nggak baik untuk kesehatan juga. Olahraga yang banyak ya. Dan makan makanan yang sehat. Oke, dan menonton tontonan yang sesuai usia. Seperti apa? Indonesia
layak anak. Bener banget. Ya, senang sekali bisa menemani adik-adik di rumah ya di edisi Indonesia Layak Anak kali ini. Dan ketemu lagi di episode berikutnya dengan dongeng dan juga cerita-cerita yang seru pokoknya. Ya, Aska? Iya Minggu depan kita jumpa lagi ya. Iya. Oke deh. Kak Titi pamit dan Aska pamit. Sampai jumpa. Dadah.